menyuruh sama Tambo Minangkabau cara menyatukan hukuman menurut adat, cara menjalankan menurut hukum adat. Baramulo samohonyo iku mako menyatukan salah tabao pusako undang-undang lah tadahulu sabutannya artinya kan sempurnaan kato nan diparoleh jo tando betinyo yang sagalo itu mako tasabiklah keadaan salah, kemudian tasabiklah dando atau kiparat atau pinjaro atau diat atau kisas atau tajir kapalunyo dan sebagainya. Elok kato dalam mufakat, buatnya di luar mufakat. Mako kemudian daripada itu dicari juga kepada mulu-mulu datang perbuatannya itu. Mako dapat dihukum orang nan mamaliang orang itu atau mamaliang arato orang. Jika hendak orang dijual, orang, maka dapatlah menandonyo dan menandonyo dan memunyahnya. Artinya jikalau datang seperti kata itu barapulah akan dandonyo, yaitu pertama sudah batabih orang itu, maka dando orang itu boleh ke ampik suku balimo dan dengan rajo Tambo sama itu titik C 28-9. Masih dalam membicarakan fiil nanduo tentang perbuatan salah, Tambo itu memberikan informasi kepada kita tentang cara menjatuhkan hukuman kepada tersalah dan memperlihatkan wajahnya yang cukup jelas. Proses pemikiran setidapat dibaca dari kutipan di atas untuk menyatakan bersalahnya seseorang adalah dengan pusako undang-undang lah tadulu sebutannya. Kalimat tasawuf persis sama dengan pemahaman dalam ilmu hukum modern tentang diperlukannya adanya suatu ketentuan perundang-undang lebih dahulu yang sudah ditetapkan oleh pembuat undang-undang dan telah diundangkan. Artinya tanpa adanya lebih dahulu pusako undang-undang lah terdahulu sebutannya itu. Tidak ada satupun kesalahan yang dapat disebutkan sebagai telah dilakukan oleh seseorang. Dalam rangkaian Niko terdahulu kita telah membicarakan dengan ketentuan pidana Indonesia yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu. Ketentuan mano baru diundangkan sebagai undang-undang di Indonesia dengan College Brunswick langkurang KB K.B tanggal 5 Oktober 1905 dalam Staplat titik 1905 nomor 732 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1908. Sedangkan sebelumnya diberlakukan bukan terhadap orang-orang bumi putra saja secara konkordans dari ketentuan pidana negeri Belanda (NSW). Sementara itu untuk
orang-orang Bumi Putra tetap berlaku ketentuan pidana adatnya di masing-masing daerah budaya adat oleh pemuka adatnya. Walaupun di sana sini kita temukan juga adatnya campur dengan pemerintahan, maksudnya adatnya campur tangan pemerintah koloni Belanda di Indonesia. Dengan memperbandingkan prinsip azas demi danaan yang terkandung dalam kaidah hukum adat sebagai dimuat dalam Tambo itu dengan yang dianut oleh pasal 1 ayat 1 pidana Indonesia dan berasal dari pasal 1 Nederlandse Strafwet, akan jelas terlihat adanya persamaan prinsip dalam azasnya, yaitu bahwa hukuman hanya boleh dijatuhkan apabila untuk suatu perbuatan itu telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum oleh undang-undang yang mendahulunya perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, kalimat-kalimat pemidanaan dalam Tambo itu banyak menemukan patron-patron ukuran dalam kaidah agama Islam. Maka secara pasti kaidah pidana adat Minangkabau tersebut patut diduga sebagai bersumber dan merupakan istibad dari hukum Islam yang azasnya telah difirmankan Allah SWT dan dapat ditemukan dalam Quran surat 7-5. Kami tidak akan menjatuhkan azab hukuman sebelum kami utus lebih dahulu seorang rasul untuk menjelaskan nama dan apa saja perbuatan yang akan mendapat azab apabila dilakukan dan atau bila tidak dilakukan. Adanya prinsip hukum seperti itu mengharuskan setiap pimpinan masyarakat adat betul-betul mempelajari tingkah laku anggota masyarakatnya yang dapat membawa kekacauan atau mendatangkan akibat yang tidak baik, sehingga perlu dicegah dengan suatu ketentuan dan juga dengan menetapkan risiko hukuman yang dapat dialami apabila ketentuan itu dilanggar. Untuk masa lalu, kita memang telah menemukan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman dan bentuk-bentuk serta tingkat hukuman dapat dijatuhkan terhadap pelaku, antara lain perbuatan rabui rampeh, samun saka, lumbuk umbai, sia bakar, maliang curi, dago dagi dan lain-lainnya. Kesemuanya itu seyogianya tidak statis, akan tetapi dapat dikembangkan oleh para pewaris pemangku adat di sepanjang zaman sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia di bidang kejahatan, baik perbuatan ataupun penafsirannya dalam wujud preventif ataupun represif, penangkal ataupun penumpas, pendidikan ataupun penjara. Sebab apabila kita para pemegang kendali adat itu lalai memantau masalah-masalah kemasyarakatannya, ia akan jauh tertinggal oleh kemajuan pikir anggota masyarakatnya, baik yang positif ataupun yang negatif. Kemudian terlihat video dalam prinsip pemindanaan adat itu tentang perlunya pembuktian apa saja yang dapat disebut sebagai tanda betinya yang dapat membawa kesimpulan tersebutlah keadaan salah yang akan membawa pada tersebutlah dando atau kiparat atau penjara atau dilihat atau kisas atau tazir kapalunu dan sebagainya. Semua itu tidak boleh disimpulkan begitu saja tanpa adanya suatu mufakat pada hakim adatnya. Seperti disebutkan dalam Tambo, elok kata dalam mufakat
pakai, buatnya di luar mau pakai. Di situ kita sekaligus menemukan sistem peradilan menurut adat Minangkabau yang harus dijalankan oleh suatu majelis atau dewan dan seperti terlarang dijalankan secara tunggal. Karena pertimbangan-pertimbangan hukum tentang perbuatan-perbuatan seorang tersangka harus dianalisa bersama dan disimpulkan bersama. Apabila telah ada kesepakatan bahwa suatu itu betul-betul dinyatakan salah menurut undang adat, bolehlah ayah dipamuluh, bolehlah kata jomu pakai, barulah suatu itu dapat dijalankan, digulir, boleh dapat dijalankan atau digulirkan, yang kurang digolongkan. Justru itu mungkin tamu ini mempergunakan kata-kata tasabih, sebuah kata bahasa Arab tasbih, yang punya makna stabil, kokoh atau tetap. Karena semua itu diputuskan bukan dengan pangkat minus ataupun plus, akan tapi yang pakai itulah yang mungkin dapat disebut dengan mufakat aklamasi. Setelah pihak-pihak yang punya kendala diberi kesempatan menemukan isi hatinya, dan kemudian dengan sadar pula memahami isi hati pihak lainnya, ia boleh saja mufakat lonjong, bulat persegi, bulik basang atau bulat silinder jika bentuk demikian yang diinginkan. Yang penting bahwa mufakat itu betul-betul bana-bana dalam wujud yang kompak, sebagaimana disebutkan dalam pepatah dalam kurang kaidah hukum, adat Minangkabau boleh dan dapat digolongkan, picak dan dapat dihilangkan, asal kayu bacupak tidak dipaksa tegakkan.